Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab termokimia ya. Nah, subbab yang akan saya bahas yaitu mengenai perhitungan entalpi reaksi. Nah, seperti yang kita tahu, perhitungan entalpi reaksi sendiri itu ada 4 jenis ya. Menggunakan kalorimeter, diketahui data entalpi pembentukan, kemudian diketahui data energi ikat, dan yang terakhir menggunakan hukum Hess. Nah, yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai kalorimeter. Nah, kalorimeter itu sendiri apa sih? Kalau dari segi bahasa, kalau kita lihat kan kalori itu kan berarti kalor, artinya panas. Meter sendiri artinya itu alat untuk mengukur panas. Berarti kalorimeter itu alat secara garis besar ya, alat untuk mengukur panas. Nah, kalau secara lengkap dan jelasnya, kalorimeter ini dia itu membuat atau merupakan sistem di mana tidak ada perpindahan materi dan energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Artinya supaya panasnya dia terukur, maka panas dan materi tersebut gak boleh keluar atau lepas ke lingkungan, kecuali lingkungan itu yang akan memang kita ukur. Nah, kalorimeter sendiri itu ada dua ya. Yang pertama ada kalorimeter bom. Nah, biasanya kalorimeter bom ini digunakan untuk reaksi-reaksi, contohnya itu reaksi pembakaran. Nah, sedangkan ada satu lagi itu kalorimeter sederhana. Nah, kalorimeter sederhana ini biasanya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sering kita temui yaitu bungkus pop mie ya. Jadi bungkus mie kemasan yang diseduh langsung di situ tuh. Nah, dia intinya kalorimeter sederhana itu biasanya zat yang direaksikannya itu berupa larutan. Nah, biasanya kan dibuat dari wadah atau gelas yang bersifat isolator. Contohnya itu styrofoam pada kemasan pop mie ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kalorimeter sederhana ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi zat yang direaksikan dimasukkan ke sini, ini pengaduk ini supaya dia lebih cepat bereaksi ya. Nah, ini di sini ada termometernya untuk mengukur suhu. Nah, sedangkan untuk kalorimeter bom, nah zat yang direaksikannya ditaruh di sini. Jadi misalkan dia reaksinya pembakaran, dia ditaruh di sini. Kemudian ini yang warna abu ini set kalorimeternya, kemudian dia direndam ke air ya. Nah, kemudian untuk rumus dari kalorimeter sendiri di fisika juga ada ya. Basicnya itu dari asas Black. Dia itu Q lepas itu sama dengan Q yang diterima. Berarti jumlah kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diterima. Nah, kemudian kalau saya misalkan reaksinya eksoterm, berarti reaksinya itu negatif ya. Nah, berarti Q yang diterimanya ini oleh air plus kalorimeter ya. Sehingga minusnya saya bisa pindahin ke kiri ya. Kalor air sendiri memiliki rumus massa kali kalor jenis kali perubahan suhu ditambah Q kalorimeter sendiri mempunyai rumus kapasitas kalorimeter dikali perubahan suhunya. Artinya kalau saya mereaksikan reaksi di sini, kan kalau misalkan dia reaksinya eksoterm dia menghasilkan panas. Nah, panas yang dihasilkannya ini diserap oleh air dan juga oleh set alat kalorimeternya. Nah, sedangkan untuk kalorimeter sederhana, ini kan zat kita mereaksikannya di sini. Nah, ketika reaksinya itu misalkan eksoterm, panas yang dilepaskannya ini dia diserap oleh larutan ini sendiri. Makanya di sini kalau untuk kalorimeter sederhana, masanya itu massa larutan dan juga diserap oleh kalorimeternya ya. Nah, kemudian biasanya yang ditanya di soal itu perubahan entalpi atau perubahan kalor untuk 1 mol. Sehingga rumusnya kita bagi lagi dengan mol zat yang bereaksi ya. Atau keterangan lebih jelasnya, delta H itu sama dengan perubahan kalor reaksi. Kita dapat satuannya joule per mol. Kemudian M ini massa air atau massa larutan. Satuan yang kita gunakan gram. C ini kalor jenis air,
Di soal biasanya sudah dikasih tahu. Kemudian delta T ini dia perubahan suhu. Nah, untuk perubahan suhu ini kalian mau pakai Celsius ataupun Kelvin nanti akan menghasilkan nilai yang sama ya, karena yang dipakai itu perubahan suhunya ya. C besar ini kapasitas kalorimeter. Kemudian untuk M ini mol zat yang bereaksi. Nah, contoh soal yang pertama, di sini ada soal ke dalam 50 ml larutan HCl 1 molar ditambah 50 ml NaOH 1 molar. Kemudian kedua buah larutan ini dimasukkan ke dalam kalorimeter. Nah, suhunya naik dari 22 menjadi 29 derajat Celcius. Kalori jenisnya 4,2. Kapasitas kalorimeternya ini diabaikan ya. Maka hitung entalpi reaksi netralisasi ini. Nah, untuk mengerjakan soal kalorimeter, patokan kita selalu menggunakan rumus ini ya. Minus MC delta T plus C besar kali delta T dibagi mol zat yang bereaksi. Nah, di sini diinformasikan bahwa kapasitas panas atau kapasitas kalorimeternya diabaikan. Berarti yang ini bisa kita hilangkan ya. Nah, kalau kapasitas kalorimeter sendiri biasanya ada keterangan diabaikan, atau kalau nggak ada keterangan apapun, ini kalian hilangkan saja. Berarti dianggap kapasitas kalorimeternya tidak menyerap panas ya. Nah, kemudian di sini diketahui ada 50 ml HCl 1 molar akan dicampur dengan 50 ml NaOH 1 molar. Dimasukkan ke dalam kalorimeter sederhana ya, terbuat dari gelas plastik, contohnya itu bungkus pop mie ya. Nah, kemudian ketika dicampurkan dia memiliki suhu awalnya 22 derajat Celcius, setelah dicampur jadi 29 derajat Celcius. Dari sini kita bisa cari perubahan suhunya, tinggal suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, di sini untuk perubahan suhu itu kalian bisa menggunakan Kelvin ataupun derajat Celcius ya. Itu akan memberikan hasil yang sama. Nah, misalkan saya ubah ke Kelvin, berarti kalau pengen diubah ke Kelvin, suhu akhirnya 273 ditambah 29 dikurangi 273 ditambah 22. Berarti hasilnya 7 Kelvin ya. Sama juga kalau kalian menggunakan langsung derajat Celcius, tinggal 29 kurangi 22 hasilnya tuh 7 ya. Nah, kemudian kalori jenisnya 4,2. Volume larutannya jadinya 100 ml ya. Karena kan ketika dia 50 ditambah 50 hasilnya jadi 100 ml. Kemudian massa larutannya dapat 100 gram. Dari mana angka 100 gram ini? Dari sini kalau di soal tidak diketahui ada keterangan massa jenis larutannya, itu dianggap 1 ya. Artinya volume larutan sebesar 100 ml itu sama dengan massa larutannya sebesar 100 gram ya. Berarti kan dari data ini kita sudah tahu dapat massa larutannya 100 gram, C-nya 4,2, kemudian perubahan suhunya 7. Nah, kita butuh mol zat yang bereaksinya. Kita cari dulu mol HCl-nya dan mol NaOH-nya ya, dimasukkan ke dalam reaksi ini menggunakan teknik MRS. Nah, yang jadi patokan itu mol dari si H2O-nya ya. Karena pengertian dari entalpi netralisasi yaitu pembentukan penetralan asam dan basa pada saat pembentukan 1 mol air. Nah, berarti di sini mol HCl-nya tinggal kita kalikan dapat 50 milimol. Begitu juga dengan mol NaOH-nya dapat 50 milimol. Kita masukkan, yang jadi pereaksi pembatas kebetulan dua-duanya sama besar ya. Berarti dua-duanya habis, dihasilkan NaCl-nya 50, H2O-nya 50. Ini habis, NaCl-nya berarti 50, H2O-nya 50 milimol. Nah, yang kita masukkan ini mol si H2O ya, karena patokan entalpi netralisasi itu mol H2O. Nah, 50 milimol ini kita ubah ke mol ya.
tinggal bagi 1000 menjadi 50 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, untuk soal ini kalian juga untuk cara cepatnya boleh tidak menuliskan reaksinya. Dari HCl dan NaOH ini tinggal kalian pilih mol yang paling kecil. Nah, mol yang paling kecil ini akan bertindak sebagai pereaksi pembatas dan hasilnya akan sama dengan mol H2O ya. Tinggal kita input angkanya, masanya 100, C-nya 4,2, delta T-nya 7, molnya 50 kali 10 pangkat min 3. Tinggal kita hitung, dapat hasilnya minus 58,8 kali 10 pangkat 3 joule per mol. Biasanya di soal itu diminta satuannya dalam bentuk kilojoule per mol ya. Berarti ini tinggal kita bagi 1000 sehingga didapat hasilnya minus 58,8 kilojoule per mol. Nah, untuk soal berikutnya di sini terdapat 18 gram glukosa dalam kalorimeter bom menyebabkan suhu air yang tadinya 25 derajat Celcius menjadi 31,5 jika massa airnya 900 gram dan kapasitas kalorimeternya 812 Joule per derajat Celcius serta kalori jenis airnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, berarti di sini informasi di soal ini ya, dia menggunakan kalorimeter bom, kemudian kapasitas kalorimeternya diketahui dia 812, kalori jenis airnya 4,2 si air ini ya. Kemudian massa airnya ini 900 gram. Kemudian dari suhu 25 ke 31,5 kita bisa cari perubahan suhunya. Berarti tinggal 31,5 dikurangi 25. Kalian ketika menggunakan Celcius ataupun Kelvin, karena ini dimintanya perubahan suhu, akan menghasilkan hasil yang sama ya. Kadang-kadang kalian akan menemukan satuan dari kalori jenis air itu per Kelvin atau per derajat Celcius. Nah, berarti perubahan suhunya dia 6,5. Kemudian di sini juga zat yang direaksikan dalam kalorimeter bomnya glukosanya sebanyak 18 gram. Nah, dari 18 gram ini zat yang direaksikan kita bisa cari molnya menggunakan rumus massa dibagi mR. Berarti 18 dibagi 180 ya. Hasilnya 0,1 mol. Nah, untuk menjawab persoalan yang A, tuliskan persamaan termokimianya. Berarti tinggal kita tulis aja reaksi pembakarannya C6H12O6 tambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Selanjutnya tinggal kita setarakan. Berarti C-nya 6, koefisien C-nya 6, H-nya 12, koefisien H2O-nya 6, total O-nya di kanan kan 18. Sehingga di sini kan udah 6, berarti O2 di sini itu ada 6 ya. Jadi supaya sama-sama 18. Nah, untuk persamaan termokimia ini kita belum bisa menuliskan perubahan entalpinya ya. Berarti kita jawab dulu pertanyaan yang B. Nah, untuk kalorimeter patokannya selalu menggunakan rumus ini. Kalau soal yang sebelumnya C besar kali delta T-nya kita coret karena kalorimeternya dianggap tidak menyerap panas. Nah, kalau yang ini dia menyerap panas ya, ada kapasitas kalorimeternya. Tinggal kita masukin angkanya, massa airnya 900 gram, kalori jenisnya 4,2, perubahan suhunya 6,5. Kemudian C besarnya 812, perubahan suhunya 6,5. Kemudian N-nya ini dapat 0,1 ya. Dari sini dapatnya nih mol zat yang bereaksi 0,1. Nah, seringkali ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalian suka memasukkan massa yang di sini itu massa glukosa. Harusnya ini massa air atau massa larutan. Terus apa fungsi 18 gram ini? Untuk mencari mol zat yang bereaksi. Karena kan ketika dia glukosa bereaksi yang menyerap panas itu si air, berarti massanya massa air. Tinggal kita hitung hasil dari 900 kali 4,2 kali 6,5 didapat 24.570.
Hasil dari 812 dikali 6,5 didapat 5278. Kemudian kita bagi 0,1. Hasil dari 24570 ditambah 5278 didapat 29484 dibagi 0,1. Kemudian hasilnya didapat minus 294.840 joule per mol. Biasanya di soal diminta dalam bentuk kilojoule, sehingga didapat minus 294,84 kilojoule per mol. Nah, berarti ini untuk jawaban yang B. Nah, setelah kita dapat jawaban yang B, kita bisa melengkapi jawaban yang A-nya. Tinggal kita berikan perubahan entalpinya. Hasilnya delta-nya kan minus 294,84 kilojoule per mol. Kemudian perhitungan entalpi reaksi yang kedua, kita akan menggunakan data entalpi pembentukan yang diketahui di soal atau delta HF ya. Jika di soal diketahui data entalpi pembentukannya, untuk mencari delta H reaksinya tinggal delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Di mana yang produk itu posisinya sebelah kanan, yang reaktan kan posisinya sebelah kiri ya. Atau simpelnya tinggal pakai rumus delta F kanan kurang kiri ya. Nah, adapun catatan yang harus kalian perhatikan, delta HF unsur bebas itu nilainya 0. Berarti unsur bebas itu apa? Yang berdiri sendiri. Contohnya Na saja, Fe saja, kemudian Ca saja. Nah, yang harus kamu ingat juga, ada molekul unsur bebas yang bentuknya diatomik. Di video saya sebelumnya udah saya bahas juga ya. Nah, di sini ada NOH, FCl, BRI. Dia itu molekul unsur bebasnya diatomik. Jadi ada dua-duanya gini ya. Nah, berikut ditampilkan juga contoh entalpi pembentukan beberapa unsur. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas saja contoh soalnya. Nah, reaksi yang pertama, di sini ada reaksi 2Fe plus 3/2O2 menjadi Fe2O3, delta H-nya minus 840 kJ. Kemudian ada reaksi 2Al plus 3/2O2 menjadi Al2O3, delta H-nya minus 1680. Nah, perlu kalian lihat dan perhatikan, reaksi yang pertama ini sama aja dengan delta HF Fe2O3. Karena pembentukan senyawa Fe2O3 dari unsurnya ya, dan koefisien Fe2O3 juga 1. Nah, kalau kalian perhatikan reaksi yang kedua juga, ini sama aja dengan delta HF Al2O3. Kenapa? Karena ini pembentukan Al2O3 dengan koefisien 1 dari unsurnya. Untuk lebih jelasnya mengenai delta HF ini, kalian bisa lihat di termokimia video saya yang sebelumnya ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan ini, berapa entalpi reaksi untuk reaksi ini? Jika diketahui data, ada dua buah data ini ya. Nah, dari data soal ini kan kita tahu bahwa delta HF dari Al itu kan 0, karena ini unsur bebas ya. Delta HF dari Fe2O3 itu 840 minus 840. Ini dari reaksi yang pertama ya. Kemudian delta HF Al2O3 minus 1680, dan delta HF dari Fe itu nilainya 0 karena ini unsur bebas ya. Nah, berarti untuk mencari reaksi ini, karena diketahui data entalpi pembentukannya, bisa kita gunakan delta HR itu delta H reaksi ini ya. Tinggal delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Di mana yang jadi produk ini ada Al2O3 dengan jumlahnya 1 karena koefisiennya 1 ya. Untuk Fe kita gak usah tulis ya, karena ini kan hasilnya 0. Pasti akan memberikan nilai 0 juga. Dikurangi yang kiri ini. Untuk Al gak perlu kita tulis karena dia unsur bebas, dikurangi 1 buah delta HF Fe2O3. Dia dapat 1 karena koefisiennya 1 ya. Tinggal kita input angkanya. Al2O3 nilainya minus 1680,
Kemudian Fe2O3 nilainya minus 840, berarti didapat hasilnya minus 840 kJ. Berarti opsi jawabannya yang benar yang A. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini diketahui ada data entalpi pembentukan, kemudian ada reaksi pembakaran C2H2 yang ditanyakan berapa kalor yang dihasilkan untuk pembakaran 52 gram C2H2. Nah, 52 gram ini bisa kita abaikan dulu ya. Berarti kita fokus mencari delta H untuk reaksi ini. Dia dikasih tahu dari soal itu, delta HF dari C2H2 52, delta HFO2 itu 0 ya, karena ini merupakan unsur bebas. Delta HFCO2 minus 394, delta HFH2O minus 242. Nah, untuk mencari entalpi reaksi ini, karena diketahui ada data entalpi pembentukannya, kita bisa gunakan rumus delta H reaksinya, delta HF produk yang sebelah kanan dikurangi delta HF reaktan yang sebelah kiri. Berarti yang sebelah kanan ada 4 buah delta HFCO2 ditambah 2 buah delta HFH2O dikurangi 2 buah delta HFC2H2. Tinggal kita input angkanya, 4 dikali minus 394 ditambah 2 dikali minus 242 dikurangi 2 dikali 52. Berarti di ini didapat hasilnya minus 1576, ini minus 1484, yang ini minus 104. Berarti hasilnya kita dapat minus 2164 ya. Nah, minus 2164 ini untuk 2 mol C2H2. Berarti kalau kita punya 2 mol C2H2 didapat minus 2164. Kenapa yang kita perhatikan hanya koefisien dan senyawanya C2H2? Karena yang ditanyakan ini 52 gram C2H2. Kalau di soal ditanyanya misalkan ada 52 gram O2, berarti kita fokus ke O2. Nah, dari reaksi ini kan kita menggunakan 2 koefisien. C2H2 itu kan koefisien 2. Artinya kalau saya punya 2 mol C2H2, dihasilkan energinya minus 2164. Sedangkan yang jadi pertanyaan ini untuk 52 gram. 52 gram ini setara dengan 2 mol ya. Tinggal kita gunakan rumus mencari mol itu massa dibagi MR. Berarti 52 dibagi 26 hasilnya 2 mol. Nah, dari yang warna biru dari hasil perhitungan ini ya, kalau 2 mol saya dapat hasilnya minus 2164. Sedangkan yang jadi pertanyaan kan untuk 52 gram. Kebetulan didapat hasilnya 2 mol juga. Kalau misalkan masanya bukan 52 gram, bisa jadi ini bukan 2 mol ya. Karena 2 mol juga berarti hasilnya didapat tetap minus 2164 kJ ya. Jadi opsi jawabannya yang D. Nah, kalau kalian bingung kenapa di pilihan jawaban hasilnya positif semua sedangkan kita dapatkan hasilnya negatif, ini bukan salah ya. Akan tetapi kalimat dihasilkan kalor ini sudah mengganti tanda negatif ini, sehingga di pilihan jawaban nggak perlu lagi dikasih tanda negatif ya, karena udah diwakilkan oleh kalimat dihasilkan kalor. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Tolong dukung terus channel ini, dan jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like, share, and subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian ya.